Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita masih di permasalahan penuntut ilmu dan begadang. Taib. Dimulai dari halaman ke 138 insyaallah taala. Itu seruan dari penulis hafizallah untuk para penuntut ilmu. Wahai penuntut ilmu, semoga Allah Ta'ala selalu menjagamu. Ini apa bisa didinginkan AC-nya ya? Bisa agak dingin sedikit nggak? Apa emang kurang ya? Kok rasanya panas banget? Atau agak sedikit di hadapan ke sini? Ketahuilah bahwa manusia menjadikanmu sebagai contoh dan teladan mereka. Antum gak apa-apa di situ, nanti Syekh antum nanti ya besok sakit loh. Gak apa-apa. Bahwa manusia menjadikan engkau sebagai contoh dan teladan mereka. Artinya ekspektasi manusia kepada penuntut ilmu itu besar. Sebagaimana ekspektasi orang-orang kepada salafiyin itu besar loh. Karena ahlu sunnah salafiyin itu memperlihatkan orang-orang yang sudah ngaji dan sudah belajar. Sehingga harapan mereka terhadap ahlu sunnah, baik ikhwan maupun akhwat apalagi yang cadaran, itu harapan yang melazimkan kita harus perfect, harus sempurna amalnya, akhlaknya, bicaranya, ibadahnya dan seterusnya. Assalamualaikum. Dan kalau sekali kita berbuat salah, maka menjadi sorotan. Ya, ada sebagian dari orang yang memang kerjaannya itu tatabbu' az-zallat namanya. Tatabbu' az-zallat yaitu yang selalu update tentang kesalahan orang. Nyari-nyari kesalahan. Ketika ada kesalahan ahlu sunnah sekali di blow up. Ada ustadz ahlu sunnah sekali salah di blow up. Ya. Ini disebabkan hasad atau memang ekspektasi yang tinggi terhadap talibul ilm atau ahlu sunnah. Waalaikumsalam. Maka jadilah engkau teladan dengan perkataan dan perbuatanmu. Dan ini tidak mudah. Ya. Menjadi seorang yang sudah ngaji, kemudian jadi panutan terutama di masyarakat, itu dijadikan sebagai teladan dari qaul dan amal. Ini sesuatu yang tidak ringan, karena kemana antum berpijak di situ orang mengharapkan antum sempurna dalam berkelakuan. Dan kadang-kadang keceplosan, entah kalimat yang tidak baik, kalimat jorok atau ngejek, atau perbuatan yang tidak baik. Kadang-kadang kita lagi ada masalah, kemudian raut muka itu memang kelihatan agak jutek, ya, butek, judes dan semisalnya. Dan ini manusiawi. Nah kemudian orang menafsirkan bahwasanya orang ini udah ngaji tapi nggak ramah, padahal mungkin lagi ada masalah. Manusiawi seperti itu, beda-beda. Ya. Jadi menuntut ilmu dan memundakkan ilmu di pundak kita dan amal, itu bukan hanya masalah kita itu gimana cara menuntut ilmu dan gimana cara beramal, bukan hanya masalah itu.
Tapi masalah bagaimana agar kita menampakkan ilmu dan amal ini kepada manusia sebaik-baiknya sehingga mereka juga ikut, atau minimal mereka tidak merendahkan ilmu dan amal ini gitu. Jadi ada beban. Ya. Dan peliharalah agar manfaat yang kau miliki dapat berimbas kepada orang lain. Jadi seorang penuntut ilmu hendaklah dia menebar manfaat buat orang lain. Baik melalui perkataan, perbuatan maupun akhlak. Ini tugas sebenarnya, tugas. Ketahuilah bahwa keburukanmu dapat memberi dampak kepada orang lain sebagaimana kebaikanmu. Karena sorotan. Karena orang ini beda. Karena dia jenggotan sendiri. Karena dia cingkrangan sendiri. Maka kalau baik, maka berefek pada hati mereka. Kalau buruk, maka berefek juga pada hati mereka. Maka orang yang duduk bersamamu akan meneladanimu dalam banyak hal. Usahakan agar engkau termasuk orang yang memberi contoh baik. Contoh baik. Sehingga mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakan contoh baik tersebut sampai hari kiamat kalau terus diikuti dan dimanfaatkan. Jangan malah sebaliknya. Termasuk orang yang mencontohkan keburukan sehingga harus menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya. Sampai hari kiamat kelak kalau masih terus dikerjakan. A'udzubillahi min dzalik. Ada cerita seorang provider video-video porno. Ketika itu masih zaman email dan pengiriman video masih pakai email, nggak bisa pakai. YouTube belum begitu, belum ada YouTube mungkin, atau mungkin sudah ada cuma tidak dipandang oleh orang-orang. Ketika itu masih orang-orang getol dengan email. Ya, jadi ada satu inbox email hadir, satu inbox saya udah senang orang ketika itu. Taib, ada jual beli video porno dan dari video porno production house gitu, untuk memproduksi video porno. Nah, ada pemuda ini dia punya para pelanggan yang sudah bayar padanya untuk berlangganan video porno terbitan terbaru selalu masuk ke akun Google atau akun email mereka. Maka itu berjalan pada suatu ketika wafatlah si provider itu, laki-laki itu. Taib, wafat. Namun di bulan kemudian para subscriber dikagetkan dengan email dari si laki-laki itu. Dari email si laki-laki itu mengirim video porno terbaru. Begitu juga dengan bulan seterusnya. Dan ternyata Allahu a'lam laki-laki itu mengaktifkan sending otomatis. Ya kalau dia kan provider mendistribusikan gitu loh. Kalau dia mendapatkan kiriman baru dari production house-nya video porno itu, kiriman baru, maka otomatis akan terforward secara otomatis ke para pelanggannya, konsumennya, para orang yang telah mati. Maka lihat dosa jariah yang belum kita taubatkan, misal sebelum wafat. Kalau ternyata itu berimbas pada orang-orang dan kita belum sempat taubat, sudah wafat duluan, dosa itu masih mengalir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi sampai hari kiamat kalau tidak di-stopkan. Jika engkau sanggup untuk tidak melihat atau didengar, melainkan dalam keadaan orang lain yang melihat atau mendengarmu dapat mengambil manfaat darimu, maka lakukanlah. Ana ulangi. Jika engkau sanggup untuk tidak dilihat atau didengar, melainkan dalam keadaan orang yang melihatmu dan mendengarmu dapat mengambil manfaat, maka lakukanlah seperti itu. Jadi perlihatkan pada orang-orang hal yang membuat mereka dapat manfaat. Perdengarkan kepada orang-orang hal yang membuat mereka itu minimal ada manfaat dari lisanmu gitu. Minimal.
Dengan syarat hal itu engkau lakukan hanya mengharap ridha Allah dan di atas petunjuk Rasulullah SAW, bukan karena pengen menghaibahkan diri, meninggikan diri, menderajatkan diri bahwa saya paling pintar di sini, bukan. Melainkan karena mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Bukan karena pengen dianggap bahwasanya diri kita itu seperti ulama, enggak. Ya. Dan perlu diperhatikan juga, hendaknya engkau tidak menjadi seperti sebagian orang yang identik dengan kebaikan dan perbaikan, namun mereka menjadikan begadang sepanjang malam sebagai kebiasaan mereka. Anak-anak mereka tidak mengetahui mereka di malam hari, melainkan mereka dalam keadaan tertidur. Belum lagi mereka lalai dan meninggalkan salat witir, ya. Karena salah seorang dari mereka ketika sampai di rumahnya dalam keadaan amat letih dan ingin segera mendapatkan kasur. Nah, lihat. Ada orang identik dengan salah dan islah. Salah itu kebaikan, islah itu pembaikan, pemerbaikan. Jadi Muhammad salah itu artinya Muhammad terpuji yang berupa salah, yaitu salah, kebaikan. Salah ini bukan pakai Indonesia salah, bukan. Itu salah. Ya, pakai ha, bukan pakai ta. Kalau pakai ta jenis salat, ya. Nah, ya, salah dan islah. Ada orang identik dengan salah dan islah, yaitu dengan pembaikan dan memperbaiki, yaitu biasanya dai, ustaz, kiai, ulama. Tapi kebiasaannya begadang untuk hal sia-sia, kebiasaannya. Ya. Yang mana anak-anak dai ini mengira bahwa saya bapaknya atau ibunya dalam keadaan tertidur. Ya. Atau enggak tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya atau ibunya. Juga lalai dan meninggalkan salat witir, padahal pengen mengislah orang gitu loh. Ya, pengen keluarga yang baik. Tapi enggak salat witir. Maksudnya enggak rutin salat witir. Mungkin kalau bolong-bolong maklum lah, tapi ini enggak sama sekali. Padahal pengen memperbaiki orang, masyarakat, negara, ataupun keluarganya. Tapi enggak salat witir. Karena kecapean alasannya. Capek berdakwah, capek isi kajian, atau capek ngaji bagi talibul ilm. Tapi kemudian lupa sama kebaikan untuk dirinya, yaitu salat witir dan lain-lain. Jadi terlalu capek. Ya, ini capeknya padahal urusan akhirat loh katanya. Apalagi kalau capek karena urusan dunia, maka lebih buruk lagi. Maka jika ia membebankan dirinya, lalu ia lakukan salat witir dengan salat yang ringan, maksudnya memaksa dirinya, lalu ia lakukan salat witir dengan salat yang ringan. Aqallu salatul witir rakaah. Paling minimal salat witir itu 1 rakaat. Ringan. Ia meringkas dan mencukupkan dengan 1 rakaat saja, fadhal. Itu lebih baik. Ya, jika lebih baik itu lebih afdal. Jika lebih baik pun paling hanya 3 rakaat yang cepat. Oke, masih mending kalau 1 rakaat deh. Oke, 3 rakaat yang cepat. Oke, masih mending daripada tidak sama sekali. Gitu loh. 1 rakaat saja. Adapun musibah terbesar adalah tertinggal dari salat subuh. Maksudnya salat subuh berjamaah, apalagi kalau lewat waktu subuh. Ini keadaan banyak dari orang-orang, baik laki maupun perempuan. Lebih buruk lagi kalau perempuan sebenarnya, karena hanya di rumah. Memang capek, ngurus rumah capek banget. Ya, tetapi kan kalau sampai suami dan istrinya seperti itu, nggak ada kebaikan ini di rumah ini. Maksudnya seperti itu dan terus-terusan sering seperti itu, nggak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan rumah yang satu keluarga itu sering kelewat waktu subuh. Na'udzubillah min dzalik. Pasti banyak dosanya ini. Kalau orang barat, orang kafir ya iya itu mereka. Tapi kita orang muslim nggak boleh seperti itu. Kebiasaan seperti ini menunjukkan banyak yang salah, banyak kesalahan. Maka hati-hati, kadang-kadang kita itu maghrur, terperdaya, munkhadi' dengan
status kita sebagai salafi misal, atau sebagai ahlus sunnah misal, atau orang yang punya komunitas ahlus sunnah misal, atau orang yang dekat dengan asatidzah misal, atau orang yang mengadakan pengajian-pengajian dan panitianya misal, namun terperdaya dengan keterlambatan akan sholat subuh berjamaah. Lebih buruk lagi kalau terbiasa dan tidak merasa bersalah ketika kelewat sholat subuh pada waktunya, dari waktunya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin kalau sekali karena saking capeknya itu manusiawi. Mungkin pernah, karena Rasulullah juga pernah karena saking capeknya di perjalanan perang. Tetapi ketika itu sudah berkali-kali dan tidak ada titik merasa bersalah di hati, maka khalas, ini orang ini sepertinya la yanfa ilmuhu. Ilmunya seperti tidak bermanfaat. Seperti seolah-olah ilmu yang dia pelajari dan dia dengar dari asatidzah itu seperti tidak ada cerminannya. Ya. Dan betapa nikmatnya orang yang bisa selalu sholat subuh apalagi berjamaah. Pada waktunya apalagi berjamaah. Lebih nikmat lagi kalau dia mendapatkan imam yang saleh. Imam, maksudnya imam di sini imam sholat subuh yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik bacaan imam adalah bacaan dari imam yang ketika membacanya dia takut sama Allah. Dan seburuk-buruk imam adalah imam yang ketika membaca di ayatnya dia sama sekali tidak ada rasa takut pada Allah. Seperti cerminannya, yaitu imam yang membaca ayat-ayat panjang, ayat-ayat yang gharib bagi jemaah, dan dia menipu jemaah dengan kesalahan yang ada pada entah tajwidnya yang lahan keluar dari arti yang benar, kemudian susunan ayatnya, atau bahkan kata-katanya, susunan kata-kata ayat yang sering dia lupa dan dia pindah ke ayat lain atau dengan bahasa lain. Maksudnya bahasanya bahasa Arab tetap tapi semakna dengan ayat aslinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan Anda mendapatkan yang seperti ini, ikhwan. Sampai Anda berpikir apa orang ini tidak takut sama Allah dengan melakukan ini. Bukan sekali, berkali-kali. Dan itu bukan suatu alpa belaka. Melainkan apa? Melainkan memang orang ini meremehkan dan tidak pantas untuk menjadi imam terlebih dahulu. Gelarnya LC. Lulusan Libya juga. Tapi ketika jadi imam, ketika Anda mendengar dari awal sering terjadi kesalahan. Ya, tapi nadanya bagus. Di belakangnya jemaah apa? Ahlus sunnah rata-rata. Di belakangnya jemaah salafiyin. Namun salafiyin yang awam. Enggak banyak hafalan dan enggak ngerti tajwid. Maka bacaan-bacaannya ada yang ngawur. Tadi misal baca surat Ibrahim tiba-tiba melesat ke Al-Baqarah. Karena ada ayat yang serupa. Melesatnya ke Al-Baqarah. Dan tidak, yang paling berhak mengoreksi dia siapa? Orang yang di belakang imam. Di belakang imam ya ikhwan kita yang enggak ngerti apa-apa. Hanya pokoknya tahu ini ustaz. Bacanya bagus. Itulah jemaah sekalian. Kita itu jangan cuman celana yang diangkat, ilmu juga diangkat. Jangan cuman jenggot dilebatkan, ilmu harus dirindangkan. Pengetahuan, ilmu syar'i, kemudian hafalan. Oke lah, mungkin kita sibuk bekerja, tapi upgrade lah. Sehingga satu masjid nggak ada yang paham bahwasanya ustaz ini bermasalah. Atau imam ini bermasalah. Dan itu bukan sekali, 2 kali. Anda sampai kecewa dengan masjid ini, kenapa kok seperti ini gitu loh. Kemudian Anda beri masukan. Anda bilang, ustadz ini dia banyak kesalahannya sebenarnya. Dan kesalahannya fatal, sangat-sangat fatal. Bukan hanya masalah lahan jali atau khafi. Tapi kesalahannya sudah mengubah ayat. Dan suatu ketika Anda salat di belakangnya itu jadi imam, Anda nggak tahu apa emang karena grogi atau gimana, nggak tahu, hancur-hancuran, bener hancur. Anda sampai udah nggak mau ngoreksi dia lagi. Ketika itu, ini beda lagi dengan surat Ibrahim lainnya. Baca surat Ibrahim.
Tapi di awal, kalau yang waktu itu pernah beliau baca surat Ibrahim di agak tengah, tapi nyasar ke Al-Baqarah. Kok ini bukan nyasar lagi? Awalnya oke. Di tengah, mulai ayat ketiga, itu udah mulai kacau. Langsung menyingkat ayat, disingkat ayatnya, Allah musta'an. Dipaketin itu ayat, disingkat ayatnya. Anda langsung Anda ini, dia ayat ketiganya. Alif Lam Ra, ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hakim. Allahil ladzi lahu mulku lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wailul lil kafirin min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Terus abis itu langsung loncat ke akhir ayat, padahal masih ada wa yudhilluna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Diilangin itu ayat. Anda langsung dia loncat ke akhir ayat dan ke ayat berikutnya langsung wa yabghunaha iwaja, apa sebelumnya kalimat. Pokoknya kalimat itu ana koreksi. Akhirnya beliau mengulang alladzina yastahibuna al-hayata dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah. Ya, alhamdulillah terulang benar. Ayat berikutnya lanjut, wa ma arsalna min rasulin illa bilisan. Itu hancur lagi itu. Liubayyana lahum diganti dengan lafal lain. Dia enggak tahu surat apa itu. Masya Allah, ini apa emang karena kebanyakan hafalan jadi ikhtilat, nyampur baur itu hafalannya atau gimana? Ana sampai bingung ini mau ngoreksi dari mana Ana harus koreksi karena ini terlalu parah gitu. Dan setelah itu dia lanjut ke ayat berikutnya, harusnya walaqad arsalna Musa ila qaumihi walaqad arsalna Musa bi ayatina. Itu enggak dibaca. Hancur itu sampai ana diam karena enggak percaya, unbelievable. Ketika Anda nggak ada di belakangnya, Anda agak pinggir-pinggiran, kesalahannya fatal, tapi nggak separah ketika Anda di belakangnya, Anda nggak tahu apakah dia grogi atau gimana, nggak tahu. Itu sebelumnya memang Anda berikan masukan ke DKM, dan DKM mengakui, Fonsat emang kami sendiri juga nggak ngerti. Ya, gimana? Harus ngerti, harus ada orang yang ini, baik imam itu apa imam lainnya. Ya Masya Allah. Ya begitu ikhwan, musibah ketika kita mendapatkan di sholat-sholat kita, imam-imam kita yang ya seharus di antara ikhwan belakangnya para ahlus sunnah Masya Allah, tapi imamnya malah mencederai ayat-ayat Al-Quran. Nah kalau kita mendapatkan imam yang Masya Allah, alhamdulillah bacaannya baik, hafalannya mungkin gak harus banyak-banyak banget lah, yang penting benar gitu loh bacanya, benar dan bisa kita tadabburi. Alhamdulillah kok kayak gitu mah. Nikmat yang sangat-sangat nikmat. Orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian mendapatkan imamnya baik bacaannya, bisa ditadabburi dan imam ini takut pada Allah. Adapun imam yang dia tahu dia itu enggak mutqin hafalannya tapi dia nekat baca di depan jemaah, maka ini berani kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian dia tahu dia salah dan acak kadul. Udah kayak masuk hutan semrawut. Udah kayak masuk ilalang semrawut itu bacaannya kemana-mana, bukan lahan jali lagi, udah tabdil dan taghyir ayah. Dan dia tahu itu, dia lulusan juga LSIF, ya paham bahasa Arab dan ngerti bahwa ini salah, tapi terus diterusin karena mengelabuhi jemaah yang gak hafal. Ini berani sama Allah orang ini. Ini bahaya jemaah sekalian. Jadi baca Al-Quran, jadi imam, terus menampakkan hafalan kayak di tengah-tengah Al-Quran, di tengah-tengah surat ini. Ya akhi, ahsan antum baca wadduha yang benar daripada antum harus baca Al-Baqarah atau surat-surat panjang satu halaman tapi amburadul seperti ini. Bahaya di akhirat karena imam akan ditanya soal ini. Ya begitu jemaah sekalian. Anak kelihatan marah enggak, ikhwan? Kelihatan marah ya? Emang anak kesel banget anak. Udah anak berikan masukan ke DKM, terjadi yang kayak gini, makin dongkol anak gitu loh, bingung anak. Mau diapain ini mas itu. Tapi yang penting kita udah berusaha nasihati dan menyampaikan ke mereka. Prosesnya wallahu alam nanti gimana. Begitu ikhwan, ini kenyataan yang terjadi dia jarang lah insyaallah, nggak banyak, cuman itu doang paling. Di tempat lain nggak, apalagi di sate santri nggak, maksudnya nggak ada imamnya. Ya. Imamnya lagi hijrah ke negeri hijrah. Ya.
Ya. Syekhul Islam lagi menuntut ilmu untuk menjadi syekh. Ya. Sekarang masih ibnu abihi, nanti jadi abu ibnihi nanti insyaallah. Kalau sudah lulus, ya. Kalau beliau masya Allah, kalau kita ini imam kita masya Allah, beliau bacaannya masya Allah dan hafalannya masya Allah, ya. Jadi perlu dipertahankan, ya. Taib. Maka terhadap orang-orang seperti mereka ini kita berkabung untuk mereka dan untuk kondisi mereka. Berapa banyak waktu yang telah mereka buang dengan sia-sia. Berapa banyak hak-hak istri dan anak mereka yang terbengkalai. Coba dua itu perhatikan, waktu telah dibuang sia-sia dan hak anak istri terbengkalai. Sebenarnya kalau kita itu mau sibuk, bisa sih kita sibuk hanya dengan ilmu dan menunaikan hak keluarga. Itu udah sibuk banget sebenarnya. Sebagaimana antum sibuk bekerja, maka itu termasuk kesibukan yang baik. Karena itu termasuk kesibukan dalam menunaikan hak anak, istri dan keluarga. Bagus ya. Tapi tentu jangan sampai menyibukkan dan menghilangkan kesempatan menuntut ilmu. Kemudian bersama dengan itu mereka juga membawa dampak buruk bagi teman duduk dan sahabat mereka karena kedudukan mereka menjadi teladan di mata sahabat karib mereka. Jadi kalau seorang udah dikenal Ahlus Sunnah, udah ngaji, Masya Allah, jenggotan, cingkrangan, jubahan, kurtaan, pecian, dan seterusnya, tapi kemudian menularkan keburukan, maka kan orang mengira itu adalah kebaikan gitu kadang-kadang. Oh, yang udah ngaji aja kayak gitu nggak apa-apa lah kita kayak gini. Akhirnya malah jadi lebih memperparah orang gitu. Ya, kita mohon kepada Allah agar menunjuki kita kepada akhlak yang baik. Sungguh tidak ada yang dapat menunjuki kita kepada hal itu melainkan Dia, yaitu Allah. Dan agar Allah Ta'ala menghilangkan akhlak yang buruk dari kita, karena tidak ada yang dapat menghilangkan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi doanya Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Juga ada doa yang sangat bagus, Allahumma yaitu doa penjagaan terhadap doa perbaikan terhadap agama kita. Itu perlu sekali. Ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati hiya ma'ashi atau allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa jalil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa jalil mauta rahatan li min kulli syarr. Penting bagi penuntut ilmu untuk berdoa kepada Allah dan mencari doa-doa yang ma'thur dari Al-Quran atau As-Sunnah dan start untuk menghafalnya. Itu penting. Mulailah menghafal bahasa Arabnya. Ya, dan Indonesia paham. Bahasa Arabnya, ikhwan. Kalau bisa karena terbiasa, kerasa berat karena belum biasa. Kalau udah biasa, maka bisa insyaallah dan mudah. Ya. Tapi paham artinya gitu loh. Jangan cuma dari zaman jebot sampai zaman kekinian Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya itu bagus, tetapi apakah selalu itu saja yang kita tahu dari doa? Atau Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu kan doa-doa seperti itu umum sekali yang kita itu kadang perlu dengan lafal-lafal nabawi yang itu maknanya luar biasa gitu loh dan sesuai dengan kehidupan kita. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala akan perlindungan dari keburukan akhlak. Ya, keburukan akhlak. Dan hendaknya engkau wahai penuntut ilmu membuka lembaran-lembaran biografi para pendahulu kita yang saleh. Agar engkau dapat melihat bahwa kaum salaf rahimahumullah termasuk orang-orang yang paling rajin menyibukkan waktu mereka untuk hal yang bermanfaat. Ya. Sebagaimana sebagian ulama ada yang
Membaca satu model kitab sampai sekian puluh dan sekian ratus kali. Ya. Jadi waktunya Masya Allah. Dan kalau kita bertanya-tanya kenapa ulama ini kok beliau banyak sekali karyanya. Sebenarnya waktu mereka dan waktu kita sama, 24 jam per hari. Tetapi beda penggunaan. Ya mungkin kita diberi uzur karena kerja, aktivitas, suka keluar rumah dan seterusnya. Mungkin diberi uzur. Tapi kenyataannya walaupun diberi uzur, tetap aja sebenarnya kita itu masih banyak waktu kosong. Ya, lebih banyak istirahat. Ada Syekh Mashhur bin Hasan Al Salman, hafizahullah. Beliau setelah sholat subuh sampai malam harinya itu berada di perpustakaan beliau kecuali di waktu sholat. Untuk apa? Meneliti kitab-kitab tanpa sedikit pun dari internet sama sekali. Itu sudah berlanjut sekian belas atau sekian puluh tahun. Masya Allah, makanya karya-karya banyak beliau. Walaupun mungkin sebagian dari kita itu tidak tahu karya-karyanya, tetapi banyak. Dan diantara yang diterjemahkan di Indonesia ada tuh kitab namanya Akhta'ul Musallin, pustaka Imam Syafi'i kalau antum tahu. Nama kitabnya Akhta'ul Musallin. Di antara karya beliau, kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Taib, dan karena pembahasan kita di sini terkait dengan masalah begadang, maka kami akan mengetengahkan kepada Anda satu contoh yang memberi gambaran akan kesibukan mereka untuk sesuatu yang bermanfaat. Fudail bin Ghazwan berkata, dahulu kami, yaitu aku sendiri, Fudail bin Ghazwan, bukan Fudail bin Iyad, beda. Aku yaitu Fudail ibnu Syubrumah Al-Harith bin Yazid Al-Uqali dan Al-Mughirah dan Al-Qa'qa' bin Yazid. Berberapa tuh? Berlima ya. Berlima. Duduk dalam satu majelis untuk mempelajari masalah fikih. Mudzakarah namanya. Mudzakarah, duduk satu majelis beberapa tulab untuk membahas masalah fikih. Ya. Terkadang kami tidak berdiri dari tempat duduk kecuali ketika kami mendengar azan subuh berkumandang. Jadi semalaman full itu diskusi masalah fikih. Tapi itu ulama. Kalau kita bisa nggak? Nggak bisa. Harus ada nasi kebuli, harus bawang yang gede, harus dan seterusnya. Nggak bisa. Anda nggak tahu nanti ada kajian, habis kajian ada makan atau nggak tahu. Tapi seandainya misal dia santri, setiap habis kajian ada suguhan makanan, Anda yakin, masya Allah, pada berbondong-bondong. Iya, afwaja. Iya. Iya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa afwaja? Jamaat. Berbondong-bondong. Karena ada tahu susu. Iya. Makanya pada berbondong-bondong. Karena selama ini udah tahu susu, sering sih ngeliat di pertigaan itu, cuman pengen penasaran, pengen coba dulu tester gitu. Masya Allah. Iya. Semoga Allah beri hidayah pada orang yang berdagang tahu susu. Nah, itu sampai subuh, bayangkan. Diskusi sampai subuh. Zaman dulu tapinya. Zaman dulu tuh masih safa'u dzihn ada, yaitu jernihnya pikiran masih ada, dan jernihnya udara dan malam masih ada. Kalau sekarang Jati Bening gimana ya? Masih bagus sih insya Allah kalau jam-jam tengah malam. Tapi tetap aja kan ada suara ini, suara itu, motor, mobil. Padahal sebenarnya kalau hening, suara sepi, sunyi, itu lebih memberi faktor untuk lebih ngantuk loh sebenarnya. Tapi ini sampai subuh diskusi. Bukan nonton bola, bukan diskusi tentang game. Enggak sambil ngopi hitam samsuan, enggak. Tapi apa? Diskusi ilmu. Ya oke lah mungkin ada kopi. Misal, bisa enggak kita seperti itu? Ayo bangun, coba mungkin nanti ada ide, mungkin majelis santri mengadakan daurah khataman kitab dalam waktu 2 malam. Dari ba'da isya sampai subuh. 4 sesi. Malam pertama. Malam kedua ba'da isya sampai subuh 4 sesi. 8 sesi khatam kitab. Berani gak Bang Men? Bisa? Bisa gak? Bisa.
Enggak, malam Pak, bukan zuhur, bukan malamnya doang. Kalau siangnya kita main bola, sore main bola, terus habis maghrib mandi, habis itu habis isya makan santapan ikan laut besar, habis itu ngantuk tidur. Iya. Kalau misalnya bisa kita canangkan itu misalnya, Masya Allah, 2 malam aja. Ya, misal 2 malam aja. Nggak harus banyak orang, karena makin banyak orang makin bebannya besar. Ya, baik beban uang juga beban perasaan juga. Mungkin 10 orang, berapa orang gitu, 10 orang. Iya, Anda sudah melakukannya sih itu. Proyek Anda, tapi sekarang karena kebutuhan banyak, ya, jadi duitnya mendingan buat yang wajib-wajib aja dah, ya. Iya. Iya. Jadi kita waktu itu nyewa semacam, bukan villa sih ya. Ya, semacam villa atau begitulah. Sewa 2 malam, khatamin kitab ini, khatamin kitab itu. Ya alhamdulillah. Tapi makan-makan juga ada pastinya. Tapi Masya Allah, sebenarnya kalau kita jalani seperti itu, ada misal per semester sekali kegiatan itu. Jadi setahun 2 kali. Semester ini maksud semester genap dan ganjil. Jadi 1 tahun 2 semester. Misalnya, bukan pakai catur bulan, jadi 3 kali nanti. Ya, kalau 3 kali kebosanan, ya sekali misalnya. Separuh tahun pertama di mana gitu. Separuh tahun kedua di mana. Ya. Separuh tahun pertama khatamkan kitab misal Masail Jahiliyah. Khatam. Atau mengkhatamkan suatu bab atau kitab dari Sahih Bukhari. Misalnya mengkhatamkan kitab Shaum dari kitab Sahih Bukhari. Sebenarnya hal kayak gini, daurah kayak gini, itu tracknya para ulama dan tulabul ilm di Saudi Arabia itu banyak. Dan mereka sampai datang ke provinsi-provinsi yang di situ ada daurah. Ya karena di sana banyak ulama ya. Itu. Digratisin sama syekhnya, bahkan dibayar sama syekhnya, karena syekh di sana rata-rata dapat pasokan dari negara ya, jadi enak ya. Kalau di sini kan enggak. Ya. Ya insyaallah suatu saat semoga negara kita concern terhadap ilmu syar'i sehingga dai-dainya itu benar-benar diberikan pasokan kebutuhan yang besar sehingga mereka enggak perlu pening mikirin dagangan, enggak perlu pening mikirin duit ya. Ya, jadi sebenarnya yang di antara membuat banyak masyaikh Saudi itu mereka bisa fokus dan sukses dalam menuntut ilmu dan mutqin dalam ilmunya, di antaranya karena mereka udah nggak kepikiran duit lagi. Iya. Sekarang kalau misalnya dai biasa gini, kepikiran duit. Ditanya sedikit sama jemaah, Ustaz, gimana kabar antum? Alhamdulillah baik. Ada gimana keluarga, ada komplain atau keluhan atau kesulitan enggak? Mau ngomong anak SPP enggak bayar, tapi ada ustadz yang ngomong kayak gitu, ntar saya malah difatwain macam-macam. Kan gitu jadi. Ya kan? Coba antum tanya, Ustaz, ada apa Ustaz di rumah tangga, mungkin ada sesuatu Ustaz. Ini kemarin token listrik bunyi. Kira-kira antum suudzon enggak mana? Oh, gitu. Ya udah Ustaz, ini anak ada yang backing Ustaz gitu. Kalau antum bener ngomong gitu, anak bilang jangan pakai MBK antum dah, antum transfer aja ke anak bisa kok sendiri. Ya, seperti itu. Jadi insyighalul bal, kepikiran dengan materi itu juga berpengaruh terhadap kesibukan ilmu yang berkurang. Tapi yang Allah Ta'ala berikan taufik, itu insyaallah semuanya bisa terwujud dengan baik, ya kebaikan-kebaikan. Ibnu Fudail juga meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, isya-nya. Sebentar. Dahulu Ibnu Shubrumah Al-Mughirah dan Al-Harith bin Yazid Al-Ukali, mereka bergadang malam untuk mempelajari fiqih. Boleh jadi mereka tidak bangun dari tempat duduk hingga waktu fajar. Jadi terus bangun, minum. Enggak bangun, afan. Terus duduk, enggak bangun, terus diskusi, enggak bangun. Saking menariknya ilmu fikih bagi mereka.
Begitu. Taib, kita azan dulu insyaallah. Setelah itu kita lanjut. Dan terakhir, apabila Anda termasuk orang yang diuji dengan terjaga malam secara terus-menerus, mungkin insomnia atau karena banyak pikiran, maka hendaknya Anda berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berlepas diri dari kebiasaan itu. Ya, sering terjaga malam, enggak tidur-tidur terus-menerus, berarti ada sesuatu. Demikian itu tentunya dengan memohon pertolongan dari Allah Ta'ala dan berusaha melatih diri untuk tidur lebih awal. Karena diri ini jika Anda latih maka ia akan terbiasa dan berubah menjadi tabiat. Ya. Ya, begitu. Jadi jiwa itu jika antum kuasai, dia akan jinak. Tapi jika antum jinak terhadap jiwa antum, jiwa akan menguasai antum itu. Nafsu, ya, nafsu, nyawa, jiwa. Jika antum menguasainya, maka nyawa antum, jiwa antum, nafsu antum akan menjinak, yaitu akan menjadi budak antum, mengikuti antum. Gitu loh. Tapi kalau misalnya nafsu atau jiwa memperbudak antum, jadi antum harus nurut dengan itu, maka antum yang akan jinak dengannya. Ya. Nah, kita tinggal pilih mana? Mau menjinakkannya atau kita terjinakkan akannya? Kalau kita mau menjinakkannya berarti harus training, harus latih. Harus melatih diri, ya. Dan menjinakkan nafsu itu untuk banyak perkara. Bangun sholat subuh itu perlu penjinakan nafsu. Kalau enggak terbiasa menjinakkannya, maka berat. Kita yang akan kebawa dengan hawa nafsu untuk terus tidur. Kalau misalnya terjaga, berhasil menjinakkannya, terus berhasil lagi, lama-lama malah jadi tabiat. Malah justru jiwalah yang akan tunduk pada kita, dan ketika kita lagi luput dari bangun sholat subuh, malah kita kebangun sendiri. Udah seperti ada alarm jiwa gitu. Begitu. Ya. Kayak misalnya anak kalau misalnya ke kajian subuh terutama, itu kan mungkin bagi sebagian orang biasa atau nggak kepikiran, baik anak atau tim yang ngeliput live streaming atau kamera, mungkin bagi sebagian orang oh biasa, oh ada timnya, oh gitu. Tapi kan mereka nggak tahu perjuangan apa yang harus dilakukan oleh seorang dai yang diundang subuh. Berarti kan harus datang, harus cabut dari rumah sebelum subuh. Apalagi kalau jauh jaraknya. Dan itu pun kudu naik motor. Nggak bisa naik gokar. Nggak ada gokar, jarang. Itu harus melawan rasa terkantuk, melawan rasa letih dan seterusnya. Tapi ketika memang merasa itu amanah, undangan, dan juga nggak enak nanti sama jemaah kalau nggak datang atau nggak MDKM, maka lanjut. Taib. Ini juga kemarin tim mana nih? Udah subuh. Anak kaget tadi di berita. Sabtu itu subuh kita ke Cinere, ikhwan, naik motor. Mereka nih para ikhwan ini nih. Naik motor Cinere loh, dari Keranggan ujung aspal anak sama ya daerah Cetimur nih. Dari Cinere ke Masjid Imam Syafi'i, Sukmajaya Depok Timur. Kita naik motor. Enggak konvoy, anak berpisah, anak enggak mau bareng mereka. Malu anak. Nah terus habis itu sampai zuhur pulang. Sempat mungkin tidur siang sejenak mungkin ya di rumah. Habis itu pergi lagi kemana? Ke Pulau Gebang. Kajian habis asar. Habis maghrib juga ada kajian di Pulau Gebang. Itu naik motor semua. Pulang ternyata mereka ini antum doang. Main futsal habis itu malamnya. Allah musta'an. Dan paginya habis subuh di Masjid Hijau. Alhamdulillah masih hidup ini orang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Karena udah biasa secara militan memang kajian di sana sini. Alhamdulillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah biasa menjinakkannya, itu sebenarnya biasa gitu. Ke sate santri dari sore, ini hari ini aja anak pribadi ke Taifah duha, siang ke Antam di Tanjung Barat sana.
Kemudian asarnya habis asar di kajian di sini. Sampai sekarang ini masih di sini. Dan alhamdulillah masih segar alhamdulillah insyaallah walaupun agak sedikit ngantuk. Tapi harus dilawan. Mau gimana harus dilawan? Ya, kalau nggak dilawan mungkin Anda liburin kajian. Tapi alhamdulillah. Jadi jiwa itu kalau udah di training betul-betul, maka dia akan jinak dan ikut dengan antum. Tapi kalau antum bermalas-malasan, antumlah yang jinak, dialah yang menguasai antum, antum akan diperbudak oleh keinginan hawa nafsu itu. Ya begitu. Maka dikatakan di sini Sulaiman At-Taimi berkata, sesungguhnya mata jika engkau latih untuk tidur, maka ia akan terbiasa tidur terus. Mata itu kalau dilatih buat tidur terbiasa. Begitu pula jika engkau biasakan untuk begadang, maka ia akan terbiasa begadang. Tapi begadang kalau cuman begadang doang jelek, nggak bagus. Harusnya tidur, kecuali untuk hal-hal yang baik. Nah, mata ini termasuk yang harus dikuasai dari segi tidur atau tidaknya. Ya. Dan di antara training yang bagus adalah habis subuh jangan tidur, bisa nggak? Ya. Tanya orang yang suka tidur di pengajian. Kayaknya antum kalau habis subuh tidur deh, tanya. Biasanya dia akan bilang iya. Coba aja. Mohon maaf nih kalau di sini ada yang suka tidur pas kajian, tapi member yang sekarang ini rata-rata nggak ada yang tidur habis pas kajian. Ya member lain. Nah, bukan di sini insyaallah. Tempat lain. Kalau biasa tidur di kajian, coba tanya ke akhi, antum biasa tidur habis subuh nggak? Biasanya nggak selalu, nggak semua. Biasanya dibilang iya. Kok antum tahu? Ketahuan dari tidurnya antum di majelis. Karena nahannya sulit. Ketika orang selalu menuruti tasabbuh yaitu tidur subuh, maka dia juga akan maka momentum lainnya akan tertular dengan kebiasaannya. Ya. Tapi kalau dia udah melatih dirinya, pokoknya habis subuh enggak tidur, kecuali kalau udah darurat banget karena tadi malam enggak tidur atau i'tikaf atau begadang atau apa, mungkin habis subuh bisa tidur. Tapi kalau tadi malam normal, habis subuh tidur lagi, itu tuman nanti lama-lama. Akhirnya pas kajian sering enggak tahan, susah nahannya. Ya begitu. Maka usahakan ba'da subuh jangan tidur. Kalau kata orang tua kita, ntar rezekinya dipatok ayam. Ya. Itu kata mereka, ya. Padahal kita jawab, kalau sekarang udah punya jawaban. Kalau dulu waktu kecil nggak bisa jawab itu. Weh tong bangun, ntar dipatok ayam rezeki lo, gitu kan. Tapi emang benar juga. Ya. Nah kalau sekarang kita bisa bilang, enggak kok bu, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Tidak akan jiwa itu tercabut kecuali, nyawanya tercabut kecuali telah sempurna rezekinya. Udah bisa jawab kalau udah gede sekarang kan. Iya, enggak? Iya, enggak bakal. Ma asabaka lam yakun liukhtiaka wa ma akhtaaka lam yakun liusibak. Apa yang menimpamu tidak akan melesat dan apa yang melesat tidak akan menimpamu. Semua dari itu jawabannya ya. Jadi kadang itu filosofi yang sebenarnya salah ya. Salah tapi ada benernya juga. Maksudnya rezeki dipatok ayam bukan apa-apa melainkan orang itu banyak mengais rezeki pagi-pagi. Nanti kamu malah rugi, nggak dapat jatah orang lain sementara orang yang dapat gitu loh. Maka ikhtiarlah untuk dari pagi hari berijtihad. Semua pembahasan di atas terkumpul menjadi satu dalam sabda Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapat dengan cara belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya sikap hilm itu menahan diri dari membalas langsung. Itu bisa didapat dengan tahallum, yaitu selalu bersikap bersikap lembut. Wa may yataharral khaira yu'tah. Barang siapa yang membiasakan diri dengan kebaikan, maka ia akan mendapatkannya. Wa man yattaqis syarra yuqah. Dan barang siapa yang menjauhkan diri dari keburukan, maka ia pun akan terlindungi darinya. Sebagai penutup dari pembahasan ini, ada baiknya jika diisyaratkan bahwa sebagian manusia terkadang memiliki kebiasaan begadang, namun ia mampu mengatur waktu dan urusannya dengan baik, sehingga tidak terluput atau tertinggal dari melaksanakan kewajiban syariat, dan juga tidak mengabaikan hak orang lain, karena dia bisa memanage waktunya. Maka ini menjadi pengecualian dari begadang yang tercela. Jadi ada orang yang biasa tidur lebih malam atau begadang.
namun dia atau bahkan nggak tidur, namun dia pintar mentanzim waktunya, pintar mengatur waktunya, maka orang ini masih baik ya insyaallah. Di antara kisah menarik terkait hal ini yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dengan jalur periwayatan dari Hammam bin Al-Harith, bahwa Hammam bin Al-Harith pernah melantunkan doa, "Ya Allah, sembuhkanlah aku dari tidur tanpa begadang dan karuniakanlah aku begadang dalam rangka menjalankan ketaatan-Mu padamu." Maka Hammam pun tidak pernah tidur malam kecuali sedikit saja, itu pun dengan posisi sambil duduk. Karena doa itu Allah jawab kemudian enggak pernah tidur kecuali sedikit. Itu pun yang tidur sedikit di malam hari dalam posisi sambil duduk. Tapi kalau sekarang nggak bisa, ikhwan. Kita minta sama Allah, ya Allah buatlah saya selalu begadang, nggak tidur malam. Wah nggak bisa. Paginya bingung, pokoknya bingung. Dan gitu tidur malam ngapain begadang? Nonton YouTube kan biasanya kalau kita. Kalau mereka kan zikir, tahajud, baca kitab, hifz, menghafal. Ya kalau kita habis waktunya buat nonton film, buat nonton YouTube. Dan memang cepet lama habis, tiba-tiba udah jam 10 aja, jam 11 aja, jam 12 tidur baru mulai tidur. Ya, zaman sekarang beda. Periksa rumah-rumah orang, rata-rata siklus tidur kita sekarang itu enggak seperti era 90-an, jauh. Sekarang jam 10 masih dianggap sore. Jam 11 baru tidur. Memang di luar rumah mulai sepi, tapi di dalam rumah masih pada main game, nonton YouTube dan misalnya enggak. Zaman sekarang udah beda orang-orang. Tinggal gimana kita mau ikuti arus atau enggak, manfaatin waktu atau tidak. Kita cukup sampai sini. Semoga Allah Ta'ala jadikan Anda dan juga antum orang-orang yang pandai mengatur waktu dan menjadikan ilmu itu selalu kita pelajari sampai kapanpun itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang udah beda orang-orang. Tinggal gimana kita mau ikuti arus atau enggak, manfaatin waktu atau tidak. Kita cukup sampai sini. Semoga Allah Ta'ala jadikan Anda dan juga antum orang-orang yang pandai mengatur waktu dan menjadikan ilmu itu selalu kita pelajari sampai kapanpun itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.